Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kalian kesehatan sehingga kalian masih semangat mengikuti pembelajaran daring TIK bersama Ustazah Ike. Anak-anak, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Duduk sholih, sikap berdoa. Doa sebelum belajar TIK. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma yassir wala tu'asir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi baru. Tapi sebelumnya Ustazah Ike akan mengajak kalian untuk mereview dulu materi yang sudah kita pelajari di pertemuan yang ketiga. Apa saja yang sudah kita pelajari? Ini dia reviewnya. Bab 2. Icon pengatur teks dan halaman. Di Microsoft Word, kamu dapat mengubah bentuk, ukuran, warna, dan gaya huruf. Inilah yang disebut memodifikasi tulisan. Icon-icon untuk memodifikasi tulisan berada di menu Home Group Font. Sekarang Ustazah akan membahas icon untuk memodifikasi tulisan melalui tabel icon modifikasi tulisan di bawah ini. Tabel icon untuk memodifikasi tulisan terdiri dari nama icon, gambar, dan fungsi. Icon untuk modifikasi tulisan yang pertama adalah font. Katakan bersama-sama setelah Ustazah ya. Font. 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 Nah, gambar ikonnya seperti ini dan fungsi dari icon font adalah untuk mengubah jenis atau bentuk huruf. Icon yang kedua adalah font style. Sama-sama, font style. Font style. Font style. Nah, gambar ikonnya seperti ini dan fungsinya adalah mengubah gaya huruf. Nah, karena di sini icon font style terdiri dari 3, maka di sini Ustazah akan pisahkan satu persatu supaya lebih jelas ya. Nah, untuk icon font style yang pertama, yang huruf B, ini namanya adalah icon bold. Sama-sama, bold. 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 Nah, kemudian untuk icon font style yang kedua, huruf I miring, ini namanya adalah icon italic. 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 Nah, kemudian untuk huruf U bergaris bawah, di sini namanya adalah icon underline. 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 Nah, jadi seperti ini ya gambar ikonnya kalau dipisah. Nah, fungsi dari icon bold, italic, dan underline adalah sebagai berikut. Yang pertama, icon bold ini untuk menebalkan huruf, kemudian icon italic untuk memiringkan huruf, dan icon underline untuk menggaris bawahi huruf. Nah, sekarang kita masuk ke icon yang ketiga untuk memodifikasi tulisan, yaitu adalah icon font size. Sama-sama, font size. Font size. Font size. Nah, gambar ikonnya seperti ini. Ini fungsinya adalah untuk mengubah ukuran huruf. Dan icon terakhir untuk memodifikasi tulisan adalah icon font color. Sama-sama, font color. Font color. Font color. Gambar ikonnya seperti ini. Ini fungsinya untuk mengubah warna huruf. Itu tadi review materinya, semoga kalian masih ingat ya. Sekarang kita akan pelajari materi di bagian B, mengenal icon pengatur perataan teks, dan bagian C, mengenal icon pengatur halaman dokumen. Setelah mempelajari materi ini, kalian dapat yang pertama menggunakan icon perataan teks, dan yang kedua menggunakan icon pengatur halaman. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, kalian simak video ini sampai selesai ya. Bab 2. Icon pengatur teks dan halaman.
Bagian B, mengenal icon perataan teks. Kumpulan icon-icon untuk meratakan teks atau tulisan disebut alignment. Nah, jadi alignment itu ini ya. 4 icon ini disebut dengan alignment. Nah, setiap alignment itu terdiri dari ada namanya berbeda-beda ya. Ada align text left, center, align text right, dan justify. Nah, ini kita akan bahas satu persatu. Macam-macam alignment. Yang pertama, align left untuk meratakan tulisan ke sebelah kiri halaman. Yang kedua, center untuk meratakan tulisan ke tengah halaman. Yang ketiga, align right untuk meratakan tulisan ke sebelah kanan halaman. Dan yang keempat, justify untuk meratakan tulisan ke sebelah kanan dan kiri halaman. Bagian C, mengenal icon pengatur halaman. Icon-icon yang digunakan untuk mengatur halaman ada di menu page layout, group page setup. Nah, gambarnya seperti ini ya. Mohon maaf kalau kabur. Jadi ini menu page layout, group page setup. Di sini ada 4 icon. Untuk lebih jelasnya, ini gambarnya. Ada icon margins, orientation, size, dan columns. Nah, ini juga akan Ustazah bahas satu persatu. Icon-icon di group page setup. Yang pertama, icon margins berfungsi mengatur batas tepi menulis. Yang kedua, icon orientation berfungsi mengatur arah kertas. Yang ketiga, icon size berfungsi mengatur ukuran kertas. Dan yang keempat, icon column berfungsi mengubah posisi tulisan menjadi bentuk kolom-kolom. Nah, untuk icon alignment dan icon di group page setup ini akan Ustazah langsung praktikkan melalui kegiatan berikut. Nah, di sini Ustazah sudah mengambil satu cerita atau satu contoh ya. Ini cerita kisah kelinci dan kura-kura. Ini Ustazah ambil dari Google, tapi tidak semuanya Ustazah ambil ya, hanya sekitar 4-5 paragraf saja. Nah, sekarang kita akan atur dulu alignment-nya atau perataan teksnya. Nah, yang pertama adalah ini judulnya ya. Nah, biasanya judul itu letaknya ada di tengah-tengah ya, di tengah-tengah halaman. Berarti nanti ini tinggal kita blok tulisannya. Nah, tadi icon untuk meratakan tulisan ke tengah namanya apa? Icon center ya. Icon center itu ada di menu home grup paragraf. Nah, yang center yang mana? Nah, di antara keempat icon ini kalian bisa menentukan yang mana icon center. Nah, berarti yang ini tinggal kalian klik saja. Nah, sekarang untuk paragraf pertama. Di sini Ustazah akan mengatur posisi tulisannya ke sebelah kiri halaman. Untuk mengatur posisi tulisan ke sebelah kiri menggunakan alignment jenis apa? Align left. Left itu artinya kiri ya. Berarti ini nanti tinggal kalian blok aja tulisannya. Align left yang mana? Nah, ini align text left, berarti yang ini. Nah, ini kan sudah nyala ya perintahnya, berarti ini tidak usah diklik lagi karena dia sudah perintahnya sudah nyala ya, sudah benar. Nah, sekarang untuk paragraf yang kedua, ini mau Ustazah posisikan tulisannya rata ke sebelah kanan. Untuk meratakan tulisan ke sebelah kanan menggunakan alignment jenis apa? Align text right. Yang mana yang right di antara keempat icon ini? Nah, yang ini ya, berarti tinggal kalian klik aja. Nah, nanti tulisannya akan rata ke sebelah kanan. Ini kan sebelah kanan ya. Nah, kemudian untuk paragraf yang ke-3 dan yang ke-4, Ustazah akan memposisikan tulisannya rata sebelah kanan dan kiri. Jadi kanan kirinya sama-sama rata. Menggunakan icon apa? Justify. Justify yang mana? Yang ini ya. Nah, ini tinggal kalian klik aja. Nah, nanti jadinya seperti itu. Fahimtum? Nah, setelah alignment kita atur, sekarang kita atur menggunakan icon-icon yang ada di
menu page layout, group page setup, ini icon untuk mengatur halamannya ya, halaman dokumennya. Icon yang pertama adalah icon margins. Icon margins tadi digunakan untuk mengatur batas tepi menulis. Batas tepi itu ya yang di pinggir-pinggirnya sini. Nih bagian yang kosong ini. Ini namanya batas tepi ya. Nah, marginsnya sebelum diatur itu dia normal. Sekarang coba Ustazah mau pilih margin yang white ya. Nanti jadinya seperti apa? Nah, jadinya seperti itu nanti tulisannya ya. Kemudian orientationnya. Nah, orientationnya ada dua, ada yang portrait sama yang landscape. Orientation tadi fungsinya untuk mengatur arah kertas. Arah kertasnya ini masih tegak. Coba kita gunakan yang memanjang seperti ini ya. Kita gunakan yang landscape. Nah, nanti kertasnya bisa memanjang seperti itu. Nah, kemudian icon yang ketiga adalah icon size. Ini untuk mengatur ukuran kertas. Ukuran kertasnya sebelumnya adalah letter. Coba Ustazah mau pakai yang A5 ya misalnya. Nah, ternyata lebih kecil ya kalau A5. Coba kita ganti A4 saja. Nah, nanti jadinya seperti itu. Nah, untuk yang columns, awalnya tulisannya belum berkolom ya. Ini masih satu kolomnya. Nah, misalnya Ustazah menggunakan 2 atau 2 kolom. Nah ini sebenarnya tulisannya sudah berkolom, hanya karena Ustazah tulisannya sedikit jadi nggak bisa nyambung ke sini. Kalau tulisannya banyak itu nanti bisa nyambung ke sini jadinya 2 kolom seperti itu. Jadi kita gunakan 1 saja. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, kalian juga bisa menambahkan icon-icon lain yang sudah kita pelajari di bab 1. Icon untuk mengatur teks. Bisa kalian ubah jenis tulisannya. Terus bisa kalian ubah ukurannya, warnanya, kemudian tebal, miring, bergaris bawah. Nah, seperti itu ya. Fahim tum? Oke, untuk tugasnya di sini Ustazah sudah bagi tugasnya menjadi 2. Ada tugas praktik dan ada tugas teori. Untuk yang tugas praktik ini adalah untuk yang menggunakan laptop, dan tugas teori ini untuk yang tidak menggunakan laptop. Nah, kalian hanya perlu memilih salah satu tugas yang akan dikerjakan sesuai dengan kondisi. Jadi tidak perlu mengerjakan keduanya. Kalau di rumah kalian punya laptop, berarti kalian kerjakan tugas praktiknya saja. Kalau di rumah kalian tidak punya laptop, berarti kalian kerjakan tugas teorinya saja. Tidak perlu keduanya ya. Fahim tum? Nah, sekarang Ustazah akan menyampaikan kesimpulan. Untuk yang duniawi, pada bab ini kalian belajar penggunaan icon untuk memodifikasi tulisan. Tujuannya agar tulisan kalian terlihat lebih indah, rapi, dan teratur. Dan untuk ukhrawinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyukai keindahan, sesuatu yang rapi dan teratur. Dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 4, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Anak-anak, sebelum menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Duduk solih, sikap berdoa. Doa selesai belajar TIK. Alhamdulillahirobbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kurang lebihnya Ustazah Ika mohon maaf dan Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.